Buat pecinta pedas, Unyil punya bakso alias pentol super pedas nih. Pentol ini diciptakan untuk memenuhi kegemaran orang Indonesia terhadap makanan pedas. Nah, adonan pentolnya sudah siap nih. Rumah produksi yang berlokasi di Bogor ini bisa memproduksi 100 kg daging sapi setiap minggunya loh. Jenis pentol atau bakso yang kita buat sekarang ini adalah jenis bakso urat ya. Jadi ada gerenjel-gerenjelnya gitu. Wow, cetak pentolnya sudah pakai mesin nih. Wih, cepet banget. Adonan pentol ini sendiri terbuat dari daging sapi cincang dan bumbu-bumbu dasar seperti bawang putih dan garam. Oke deh, sekarang waktunya merebus pentol yang selesai dicetak. Gak perlu terlalu lama. Kalau sudah mengapung, berarti sudah siap diangkat. Oh iya, air rebusan pentolnya jangan terlalu panas ya, biar tekstur pentolnya nggak pecah. Selanjutnya kita goreng deh. Selain biar lapisan luar pentol terasa crispy, proses ini juga membantu pentol lebih awet dan gak gampang basi. Sambil menunggu pentolnya selesai digoreng, kita siapin dulu nih sambalnya. Ini dia nih cabai yang dipakai buat sambalnya. Semuanya pakai cabai rawit setan yang terkenal pedas. Wah, dari namanya aja udah kebayang pedasnya tuh. Dalam satu kali produksi, usaha yang dimulai tahun 2018 ini bisa menghabiskan 50 kg cabai loh. Wih. Kita rebus dulu yuk cabainya selama setengah jam. Biar bau cabainya hilang dan cabai juga jadi tahan lama. Terus tinggal dihaluskan deh pakai blender. Senyawa capsaicin pada cabai rawit punya kandungan zat antikoagulan yang dapat melancarkan pembekuan dalam darah. Pentol sudah siap, cabainya juga sudah siap. Nah, tinggal kita campur deh. Pertama kita campur dulu cabai gilingnya ke saus sambal ini. Aduk sampai merata ya. Kalau sudah, baru deh masukkan pentolnya. Wih, ngelihatnya aja udah bikin Unyil garuk-garuk kepedesan nih. Untuk perbandingannya, 20 kg daging bisa menggunakan 10 kg cabai loh. Wah, pantas pedas banget ya. Oke deh, saatnya kita packing. Ada lebih dari 400 bungkus pentol yang diproduksi setiap minggunya dan bisa dipesan dari seluruh Indonesia karena produk ini dijual secara online. Come on, gak usah pakai lama, langsung kita icipin pentol pedasnya. Sebelumnya kita hangatkan dulu ya, biar lebih nikmat. Tinggal dipanaskan saja kok di atas wajan. Bisa ditambahkan sedikit air kalau mau kuahnya tidak terlalu kental. Katanya Google Trend, makanan pedas kayak gini menjadi makanan yang paling sering dicari sama netizen loh. Apalagi saat musim hujan kayak sekarang. Sudahlah enak, nagih, bikin badan terasa hangat lagi. Makanya sekarang ada banyak kan tuh usaha kuliner serba pedas. Wah, apa saja ya? Cekidot infonya dalam episode Si Unyil hari ini. Si Unyil, yuk kita kemon. Kalau nggak pedas, nggak enak deh makannya. Ayo, siapa yang suka pedas? Ini dia salah satu solusi bagi pecinta cabai. Yap, abon cabai. Cabai juga dikenal akan kandungan vitamin C-nya yang berguna meningkatkan daya tahan tubuh, serta antioksidan yang mampu menangkal radikal bebas. Rumah produksi abon cabai ada di daerah Parung Panjang, Bogor, Jawa Barat. Mentang-mentang harga cabai tinggi bukan berarti bahan baku yang digunakan tidak berkualitas ya. Tuh, lihat aja, cabai rawit yang digunakan harus disortir dulu. Cabai yang berwarna oranye kemerahan lah yang dipilih. Sedangkan yang berwarna pucat tidak digunakan karena dapat mengurangi rasa pedas. Selain memiliki rasa yang pedas, cabai rawit digunakan karena dapat menghasilkan warna merah terang yang menarik pada produk.
Jika menggunakan jenis cabai lain, biasanya warna merah tua yang dihasilkan. Jadi tampilannya gak terlalu menarik. Oh iya, tidak hanya sekedar pedas, produk yang dihasilkan juga harus nikmat. Jadi lengkapi juga dengan bawang merah dan bawang putih ya, mantap! Nah, seperti membuat sambal pada umumnya, cabai dan bawang cukup digiling hingga halus. Jangan lupa tambahkan garam ya, biar makin pas rasanya. Untuk memasak sambal, bukan minyak goreng biasa nih yang digunakan, tapi minyak kelapa murni yang jauh lebih sehat. Soalnya minyak kelapa mengandung fitosemikal yang memiliki sifat antioksidan seperti cabai. Alright, sambal siap dimasak. Aromanya sedap banget. Unyil jadi pengen makan deh. Nah, sambal yang sudah mengering menjadi indikasi jika sambal sudah matang. Selanjutnya saring sambal agar terpisah dari minyaknya. Sambal yang sudah kering siap dikemas menjadi abon cabai nih. Dalam produksi pengolahan cabai ini tidak ada yang terbuang ya. Sisa minyak untuk menggoreng sambal bisa dikemas juga menjadi coconut chili oil. Minyak sisa pemasakan sambal bisa digunakan untuk memberi cita rasa pedas pada makanan berkuah. Nah, buat yang tertarik untuk memulai usaha kuliner serba pedas atau sekedar mengamankan stok cabai di dapur, bisa loh menanam cabai di rooftop kayak pada Liman gini. Panen cabai bisa dilakukan setiap 2 hari sekali. Sekali panen bisa sampai 2 kilogram loh. Wih, keren banget ya. Cara tanam dan pemeliharaan kebun cabai ini tidak sulit kok. Pertama-tama, biji cabainya ditanam di tempat yang kecil dulu. Kalau sudah mulai ada tunasnya, baru deh dipindahkan ke polybag. Untuk campuran media tanamnya, ada tanah, pupuk kompos, dan sekam. Sekam yang digunakan bukan sekam bakar ya. Sekam bakar tidak direkomendasikan karena sulit untuk terurai dan tidak bisa tercampur dengan tanah. Lanjut untuk pengairannya. Cukup dengan selang yang sudah dilubangi kecil-kecil. Nah, kalau musim hujan tiba, tanaman cabai ditutup dengan terpal agar tidak terlalu banyak terpapar air hujan. Bisa-bisa nanti cabainya jadi layu dan mati. Untuk mengusir hama, kebun ini sama sekali tidak menggunakan pestisida loh. Pada Liman menggunakan air tembakau. Soalnya hama nggak suka sama baunya. Asalkan kreatif, kekurangan lahan bukan halangan untuk terus bercocok tanam. Kalau kayak gini kan jadinya asik. Kalau ingin cabai, tinggal petik. Kalau cabainya kebanyakan, bisa langsung dijual deh. Mantap! Oh, Den Unyil. Ini ya cabai yang ditanam di atas rumah. Keren bener ya. Iya, Pak Oga. Sebenarnya sih menanam cabai itu nggak susah kok. Menurut Jam Unyil, cabai bisa hidup di dataran tinggi ataupun rendah. Asalkan cukup air dan juga matahari, Pak. Yaudah deh, Pak. Unyil tinggal dulu ya. Iya, Deden. Ini cabai pada segar-segar amat ya. Mending Oga petik dan buat pedes-pedesan makan gorengan buat di pos ronda. Ambil yang udah matang Ya. Aduh, jauh amat sih. Ya. Waduh, tolong Den Unyil. Ada cabai, pastinya ada sambal. Di Indonesia saja ada kurang lebih 322 macam sambal loh. Variannya pun banyak. Kayak sambal ikan tuna ini nih. Biar pedasnya nendang, untuk membuat sambal ikan tunanya harus pakai cabai rawit dan cabai merah. Cabai rawit dan cabai merah segar dipilih dan dipisahkan dari yang jelek atau yang sudah busuk. Bersihkan juga dari tangkainya. Cabai kemudian dicuci sampai bersih. Lalu giling kasar ke seluruh cabainya. Wah, warna merah cabainya kelihatan seger banget kan? Sip deh, bahan-bahannya sudah pada siap nih. Lanjut ke proses pemasakan yuk.
Semua bahan-bahan tadi dimasukkan bergantian ke dalam penggorengan. Mulai dari rempah, sampai yang terakhir gilingan cabai segarnya deh. Setelah sambal hampir matang, baru deh masukkan potongan daging ikan tunanya. Lalu masak kembali sampai benar-benar matang. Proses pemasakan ini dilakukan sambil terus diaduk selama 1,5 jam. Sambal ikan tunanya sudah matang nih, siap buat dikemas. Sambal dikemas ke dalam toples-toples plastik yang ditutup kaleng khusus. Selain bikin sambal tetap terjaga kehigienisannya, penutup kaleng ini dilengkapi tarikan kait biar gampang dibukanya. Mirip kayak minuman kaleng gitu deh, praktis kan? Rasa gurih daging ikan tuna dan pedasnya sambal berpadu jadi satu di mulut deh. Selain buat bahan makanan, cabai juga bisa digunakan untuk mengatasi pegal-pegal loh. Bukan dioles langsung ya, tapi dalam bentuk koyo kayak gini. Koyo cabai biasanya lebih dipilih untuk meredakan nyeri otot, sakit pinggang, sampai pegal linu. Karena aplikasinya langsung tepat sasaran. Bukan cuma namanya saja, koyo cabai beneran terbuat dari cabai loh. Kandungan pedas dari cabai bisa lebih cepat merangsang pemulihan rasa sakit. Unyil ajak langsung saja deh ke pabriknya di Gresik, Jawa Timur. Yuk kita kemon. Ini dia bahan utama untuk membuat koyo cabainya, ekstrak cabai. Dalam ekstrak cabai terdapat kandungan senyawa bernama kapsaisin yang menjadi sumber rasa pedas saat memakan cabai. Untuk membuat koyo cabai, ekstrak cabai perlu dicampurkan nih bersama bahan pencampur lainnya. Ada potongan karet alam yang dicampur bersama larutan perekat. Setelah semua bahan tercampur, tinggal tambahkan deh ekstrak cabainya. Proses pencampuran membutuhkan waktu selama 18 jam sambil dijaga suhunya tetap dingin supaya semua bahan tercampur merata dengan sempurna. Tuh lihat, adonan hasil pencampuran bentuknya kental dan punya tekstur yang lentur. Biar bisa dipakai, selanjutnya adonan koyo cabai bakal ditaruh pada lembaran kain sintetis berjenis rayon yang dikenal punya daya serap tinggi dan lembut di kulit. Sambil terus diputar, kain bakal diberi olesan adonan ekstrak koyo cabainya tuh. Ekstrak cabai otomatis bakal menempel di permukaan kainnya deh. Koyo terus dibawa masuk melewati oven panjang supaya mengering dan menempel sempurna, sekaligus menguapkan berbagai bahan pelarut yang ada. Koyo selanjutnya diberi release paper, yaitu kertas berlapis silikon sebagai lapisan penutup biar nggak saling nempel. Gulungan koyo cabai yang sudah jadi tinggal dibawa deh ke mesin pemotongan. Oh iya, sebelum dipotong permukaan koyo harus dilubangi dulu ya. Ayo, ada yang tahu buat apa lubang-lubang kecil yang menjadi ciri khas koyo cabai ini? Lubang-lubang kecil di permukaan koyo cabai bertujuan supaya ada aliran udara segar yang tetap menembus kulit. Lanjut, lembaran koyo yang masih panjang ini dipotong kecil-kecil, seukuran yang pas untuk ditempel nantinya. Sip, tinggal pengemasan nih. Koyo cabai langsung dibungkus ke dalam kemasan plastik yang masing-masing berisikan 10 lembar koyo cabai. Oh iya, Unyil punya tips nih cara pakai koyo biar efektif meredakan nyeri dan pegal-pegal di badan. Pertama, bersihkan bagian yang sakit supaya nggak ada kotoran yang menyumbat pori-pori kulit. Pastikan juga permukaan kulit dalam keadaan kering ya. Kemudian tempelkan koyo pada area yang terasa sakit. Tekan sedikit sampai koyo melekat sempurna di kulit. Sip, tinggal diamkan koyo selama 2 atau 3 hari sampai rasa sakit mereda. Oh iya, sensasi hangat hingga panas pada koyo cabai juga bikin lancar peredaran darah loh. Makanya proses penyembuhan bisa lebih cepat deh. Mantap! Selain cabai, ada lagi nih bahan masakan yang sering dipakai untuk memberikan cita rasa pedas. Tapi yang ini pedasnya lebih bersahabat ya. Ini dia paprika. Buah asal Amerika Selatan yang masih berkerabat dengan cabai ini punya rasa pedas manis yang khas. Paprika umum digunakan dalam masakan Eropa yang memang gak terlalu akrab sama cita rasa pedas khas Indonesia. Selain sebagai pelengkap masakan, paprika juga bikin tampilan makanan jadi menarik
Makanya permintaan buah ini lumayan tinggi, baik untuk restoran maupun rumah tangga. Di Pasuruan, Jawa Timur, ada 3 jenis paprika yang dibudidayakan. Paprika hijau, kuning, dan paprika merah. Dalam seminggu hasil panennya bisa sampai 8 ton loh. Yuk kita lihat budidaya paprika yang berada di dalam greenhouse. Pertama, siapkan arang sekam sebagai media tanam untuk benih paprika yang dikirim langsung dari Belanda. Kemudian tutup benih dengan mulsa atau plastik khusus pertanian agar terlindung dari bakteri. Oke deh, sekarang masukkan ke dalam ruangan khusus seperti inkubator dengan tingkat kelembapan tinggi. Setelah 1 bulan, hasilnya seperti ini nih. Harus kita siram sehari 3 kali ya. Nah, biar nggak kekurangan air, proses penyiraman di sini pakai cara irigasi tetes. Air akan menetes ke akar tanaman secara perlahan. Jadi, lebih hemat air deh. Setelah 3 bulan, buah paprika akan tumbuh. Lalu bisa kita panen seminggu sekali, sampai tanaman berusia 1 tahun. Oh iya, buah paprika adalah jenis tanaman merambat. Jadi kita butuh ini nih. Patahkan juga ruas pada rambatan batang paprika. Gampang-gampang susah kan cara budidaya paprika? Tapi hasilnya sesuai dengan usahanya, mantap! Paprika segar biasanya disajikan jadi salad atau sebagai pelengkap barbeque seperti ini. Cuma agar lebih mudah digunakan sebagai bumbu masakan, paprika harus dikeringkan seperti ini. Paprika segar akan dicuci bersih dan dicacah menggunakan mesin. Cacahan paprika ini siap untuk menjalani rangkaian proses pengeringan. Dengan bantuan conveyor, udara akan dilepaskan untuk menguapkan kandungan air cacahan paprika. Hasil cacahan ini akan kembali disortir, kemudian dikeringkan menggunakan mesin pengering, dan lanjut digiling menjadi bubuk paprika. Nah, bubuk paprika siap dikemas dan ditambahkan ke dalam masakan deh. Nih, Unyil bagiin resep olahan paprika yang unik dan enak. Ya, siapa tahu bisa menjadi ide bisnis kuliner teman-teman di rumah. Kita buat stew lemnek ala Uzbekistan yuk. Bahan-bahannya ada kentang, daging bagian leher domba, dan aneka rempah seperti paprika, jinten, dan ketumbar. Agar dagingnya lembut, rebus dulu selama 4-5 jam bersama bawang putih, bubuk paprika, daun salam, dan aneka rempah. Kemudian goreng kentang yang dibumbui dengan garam. Tada! Jadi deh stew lemneknya. Beuh, bikin ngiler banget ya, mantap! Aduh, Po Ipe pelit bener sih ngasih cabe. Masa kecil-kecil gini? Mana berasa. Po Ipe, minta cabenya yang gedean dong. Apa? Cabe-cabe. Apa? Po. Mau yang gedean? Waduh. Nih, makan deh tuh Ini cabe gede. apa Ayo kentongan dimakan. pos ronda, Po? Gede Amir. Amat. Ini sih bisa buat gorengan 1 truk, Po. Mangkenya, jangan ngelunjak jadi orang. Udah baik ayo kasih gorengan. Yuk kita kemon. Bisnis makanan pedas memang menjanjikan. Buktinya Pak Titi Kamal, artis yang sudah lama melanglang buana di dunia perfilman, sudah berbisnis restoran ayam pedas yang sudah tersebar di beberapa kota. Wah, keren ya. Nah, siapa nih yang mau ikut jejak Kak Titi Kamal mengumpulkan cuan dari makanan pedas? Kalau produk kulinernya sudah jadi, jangan lupa ya kirim tester ke Unyil. Sampai di sini dulu episode hari ini. Semoga informasinya bermanfaat ya. Sampai jumpa di episode si Unyil lainnya. Dadah, dadah.